Salam sahabat Toto, kali ini saya akan buat story reading ya. Beberapa konten saya yang lalu beberapa kali membahas soal karma ya. Mungkin di story reading kali ini bisa kawan-kawan pelajari bagaimana karma itu bekerja ya. Jadi kita langsung saja masuk ke cerita ya. Ceritanya adalah ada seorang keluarga lah ya, seorang keluarga atau raja dan ratu yang hidup dengan berbahagia. Mereka berdua sangat saling mencinta ya. Mencinta terus bergelimang harta dan sukacita lah ya, bersukacita. Mereka berdua sangat bersukacita, tetapi satu yang membuat mereka sakit hati adalah karena mereka tidak memiliki seorang anak ya. Jadi bertahun-tahun mereka itu berbahagia, tetapi hatinya sakit di dalam ya. Mukanya aja yang bahagia, tetapi hatinya sakit karena tidak mempunyai seorang anak. Maka berdoalah mereka dan berpikir bagaimana meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya mereka berdua pergi ya, untuk menjadi seorang pertapa. Bukan seorang pertapa ya tepatnya, dua orang pertapa, karena mereka berdua bersama-sama pergi meninggalkan rumahnya dan bertapa meminta kejernihan hati dan kejernihan pikiran dan semua apa yang karma-karma yang harus mereka bayar dan dapatkan. Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin mendapatkan kejelasan tentang apa itu karma. Tak seberapa lama maka diturunkanlah kepada mereka suatu keahlian tertentu sehingga mereka bisa mendengarkan obrolan nirwana atau makhluk-makhluk gaib atau pokoknya yang tidak kasat mata ya. Di tengah perjalanan pulang, karena mereka sudah mendapatkan pencerahan, mereka mendengarkan sebuah suara, dan tepatnya adalah dua buah suara. Ada dua orang anak kecil yang sedang berbincang-bincang di hutannya, di tempat-tempat pohon berbunga, taman berbunga yang indah sekali. Maka kedua anak kecil yang tidak kasat mata ini berbincang satu sama lain. Yang satu bertanya, kamu mau kemana? Saya mau menagih karma dan membayar karma. Satu lagi yang kecil juga bilang, tujuan kayak kita sama, di rumah yang sama. Saya akan membayar karma dan menagih karma itu. Oh, kalau begitu kita bebarengan aja ke sananya. Baiklah, mereka berjalan dan sang raja dan ratu juga berjalan pulang menuju ke rumah mereka. Tak berapa lama mereka hidup berbahagia ya, karena menunggu karma baik yang ingin mereka dapatkan, yaitu mendapatkan anak, karena mereka tahu bahwa mereka berdua itu dikirim untuk menjadi anak mereka. Akhirnya mereka hidup bersukacita dan istrinya segera hamil. Tak berapa lama istrinya memperoleh dua orang anak ya. Dua orang anak yang pintar-pintar ya, cerah, ceria, riang, gembira, selalu menghiasi kehidupan mereka. Tetapi di usia ke-13 si sulung mulai berulah. Dia sering berkelahi, membuat malu orang tuanya. Dia juga mencuri ya. Bersifat keji sekali ya si sulung ini. Sering bikin ulah dan bikin onar, benar-benar bikin marah kedua orang tuanya. Di lain sifat itu, si bungsu sangat baik, sangat alim, rajin belajar, pintar, membantu orang tua sepenuh hatinya ya. Dan itu sangat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Tapi karena merasa malu dengan si sulung, maka mereka sudah merupakan pertapaan mereka ya. Dan dia sudah berniat jahat dan mengusir si sulung. Kemudian diusirlah si sulung dan si sulung pergi menggembara. Sudah tidak diketahui lagi cerita si sulung bagaimana. Kedua orang itu hidup berbahagia ya, si raja dan ratu tadi. Bersukacita, sangat memuja si anak bungsu ini.
Tapi tak selang berapa lama kebahagiaan itu, ternyata si bungsu jatuh sakit. Mungkin perlu diingat lagi ya, sampai cerita sampai di sini ya, bahwa si sulung tadi datang menagih karma dan membayar karma. Sedangkan si bungsu datang untuk membayar karma dan menagih karma. Bolak-balik aja ya. Sampai di sini mungkin bisa diketahui ya, si bungsu sekarang ini tengah menagih karma karena sudah membayar karma di awal-awal dia kelahiran sampai berumur ya mungkin sekitar 17 tahun ya. Si anak ini sakit, si bungsu yang sudah membayar karma ini sakit keras, kemana-mana suami istri itu mencari tabib, pengobatan, dokter-dokter terkenal, obat-obat termahal dia beli ya. Sampai akhirnya saking sayangnya semua rumahnya, harta bendanya dijual dan dia pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tabib yang terkenal dan seseorang yang bisa menyembuhkan si anak bungsu ini. Tetapi apa dikata, semua berkata tidak bisa sembuh. Dan pada akhirnya si anak bungsu meninggal dunia. Begitu ya, di sampai cerita ini si bungsu sudah membayar karma dan menagih karmanya. Kedua orang tua itu benar-benar sakit hati ya, karena apa mau dikata, dia kehilangan kedua orang anaknya, yang satu diusir pergi, yang satu sudah meninggal dunia dan membawa kesedihan yang sangat mendalam. Mereka seperti hidup di dalam neraka ya. Nah, kita beralih cerita ke si anak sulung yang diusir tadi ya. Si anak sulung yang diusir, setelah diusir dia melalui perjalanan-perjalanan yang berat ya. Tetapi dia di dalam perjalanan-perjalanan itu dia banyak memetik pelajaran-pelajaran berharga. Semua diserap, ilmu-ilmu diserap dan dia mengerti segala macam ilmu pengetahuan. Dan dia akhirnya menemukan sebuah pencerahan ya. Di dalam perenungan dan sakit hatinya, dia memaafkan kedua orang tuanya yang sudah mengusirnya. Dan dia bekerja dengan tekun sehingga dia sangat kaya raya. Dan dia sudah melupakan semua sakit hati yang diderita oleh dirinya karena orang tuanya mengusirnya. Dia terus bertambah kaya raya dan mempunyai rumah berkemakmuran dan berkelimpahan yang sangat ya. Mempunyai istri dan memiliki anak, hewan peliharaan dan sebagainya. Akhirnya sang anak teringat oleh kedua orang tuanya ya. Bagaimanapun dia adalah orang tuaku, berpikirannya seperti itu ya. Dan dia kembali mencari orang tuanya ke kampung halaman. Tetapi apa mau dikata, orang tuanya sudah nggak ada di tempat tersebut karena sudah dijual. Akhirnya dia terus mencari dan bertemulah dengan kedua orang tuanya. Kemudian membangunkan rumah mereka, membuat sebuah istana baru. Kemudian mereka hidup berbahagia bertiga. Begitulah karma bekerja ya. Intinya, kalau kita bisa memaafkan, maka sesuatu yang buruk itu akan bisa kita perbaiki. Karma buruk bakal tetap datang, tetapi itu tidak akan berlangsung lama atau bisa tidak terasa sama sekali. Kenapa begitu? Istilahnya, kalau kita minum jamu yang sangat pahit, kalau kita tambahin air gula terus menerus, air gula itu kebaikan ya, maka jamu yang pahit itu akan berangsur-angsur hilang dan yang tinggal adalah rasa manisnya. Apakah masih ada sakitnya? Masih ada, pahitnya masih ada sedikit, tetapi rasa manisnya lebih banyak dan itu lebih menyenangkan buat kita. Jadi seperti itu ya. Teruslah berbuat baik walaupun karma buruk telah menimpamu.
kesusahan, kesedihan, kezoliman, penghinaan, apapun, terimalah dengan ikhlas. Anggaplah kamu sedang membayar karma, mendapatkan karma burukmu, membayar karma burukmu. Dan bila kamu terus berbuat baik dan berbuat baik, itu adalah sama seperti mengobati dirimu sendiri dengan menambahkan air gula ke dalam jamu tersebut. Jadi bila pun karma buruk itu datang, itu sudah tidak akan terasa pahit lagi. Yang ada hanya keikhlasan dan bersyukur. Jadi hidup adalah keseimbangan. Sekali lagi, keseimbangan yang berkesinambungan ya, terus menerus. Dan keseimbangan itu akan diciptakan oleh alam semesta. Jelas yang menciptakan alam semesta adalah causa prima ya, sebuah yang tidak bisa disebut, tidak bisa dibendakan. Begitu ya, mungkin bisa didengarkan berulang-ulang bagaimana karma itu bekerja dan bagaimana kamu menyembuhkan karma burukmu. Sedih, benci, dendam, iri, sakit hati, bahagia, gembira, senang, bersukacita adalah permainan hati. Jadi bila kamu sudah tahu, istilahnya begini ya, kalau kita berjalan di dalam gua yang gelap dan kita kebentur sesuatu yang keras, dak di kepala kita benjol, kita akan marah dan kadang-kadang memukul kembali benda itu. Tetapi setelah kita menyalakan lampu dan ternyata yang membentur kepala kita itu adalah sebuah gumpalan emas, maka perasaan dongkol, sedih, jengkel, dan sakit seketika akan hilang karena mendapatkan emas itu. Itulah manusia. Salam sahabat Toto.